Karena hakikat daripada kehidupan kita hanyalah bagaimana kita mengamalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat setiap ayat kita amalkan, ayat setiap ayat kita amalkan. Itulah hakikat daripada kehidupan kita ketika di kehidupan kita di alam dunia ini. Karena di alam dunia ini kita tidak akan lama. Besok atau lusa pun kita akan selesai daripada tugas di alam dunia ini. Mungkin minggu kemarin pun saudara kita, sahabat kita, tetangga kita pun ada yang sudah mendahului kita. Inilah suatu tanda, suatu ibrah untuk kita, pembelajaran untuk kita. Kita pun akan seperti itu. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jatah usia kita sudah berakhir. Karena jatah daripada kehidupan kita di dunia tidak bergantung kepada usia kita. Tidak jaminan orang tua bisa meninggal duluan. Sekarang sudah banyak orang baru lahir pun, bayi yang baru lahir pun ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka Allah akan mengambilnya. Apalagi kita saat ini sudah banyak kehidupan kita di alam dunia ini, tinggal mempertanggungjawabkannya seperti apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mari kita sama-sama belajar lagi, tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada daya upaya, kita lemah. Yang memberikan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memelihara kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sanggup memelihara satu. Bahkan jam di rumah saja kadang-kadang kita selalu kecolongan, tidak kekontrol, sudah mati jam. Inilah bukti kita lemah. Tanaman kita yang kita tanam kadang-kadang sudah kering. Inilah bukti bahwa kita tanam, kita lemah. Kita tidak ada daya upaya. Apalagi kita memikirkan rezeki kita. Rezeki kita sudah ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal ikhtiar. Ikhtiar kita semaksimal mungkin asalkan kita tidak meninggalkan daripada kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Utamakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah memerintahkan kita bagaimana kita melaksanakan daripada sholat 5 waktu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab daripada baginda Rasulullah SAW. Dulu kita diperintahkan 50 waktu. Tapi baginda Rasulullah SAW meringankan daripada kewajiban Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 5 waktu saja. Mari Pak kita sama-sama kembali niatkan dengan kuat bagaimana di akhir kehidupan kita ini menjadi akhir kehidupan yang terbaik. Tahan di alam dunia hanya sementara, Pak. Kita sengsara di dunia, Pak. Kelaparan di dunia, kesakitan di dunia hanya sementara. Ketika ajal kita sudah bertemu, semuanya telah selesai, Pak. Tapi ketika nanti di akhirat, nauzubillahi min dzalik, kalaupun kita nanti sengsara selama-lamanya. Tidak ada kan bisa menolong. Kalau di dunia kita bisa saling tolong menolong, Pak. Tapi kalau di akhirat nanti, Pak, Allah. Untuk itu mari kita sama-sama perbaiki daripada niat-niat kita, amal-amal kita, terkhusus daripada imaniyah kita. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala 5 waktu ini dikuatkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Karena apa? Ini adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyandarkan daripada amal-amal ibadah kita kepada amal baginda Rasulullah SAW, maka nanti akan dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Dan kesempatan yang paling terbaik adalah ketika nanti di alam mahsyar, di mana hiruk pikuk manusia sedang betul-betul panik dengan sepanik-paniknya. Tapi nanti, masya Allah, baginda Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya untuk umatnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita istiqomah sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, Pak, secara berjamaah. Ini sunnah terbesar daripada baginda Rasulullah SAW. Kita dicap oleh baginda Rasulullah SAW dan diaku yang paling penting, Pak. Jangan sampai kita hanya mengaku mengaku saja. Saya umat baginda Rasul, tapi naudzubillah ketika nanti di akhirat Rasul tidak melihat kita, Rasul tidak memanggil kita, naudzubillah.
Karena ini kesempatan yang terakhir. Karena sekalaupun kita dihisab amal-amal kita, Pak, Masya Allah, tidak akan kuat satu orang pun untuk bisa hisab satu amal saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita dihisab, istri kita dihisab, anak kita dihisab, dipertanyakan semuanya. Jadi mari kita sama-sama, Pak, kuatkan lagi amaliyah kita, amal-amal yang disanadkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semua karena amal yang terbaik itu kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Kita niatkan dengan kuat, azamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Jadikan setiap amal yang kita amalkan ini amal yang terbaik. Agak mungkin saat kita beramal itu adalah amal yang terakhir kita. Maka itu senantiasa, Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita di alam dunia ini, Pak, ketika di alam akhirat itu seluruhnya sama. Tidak ada yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hebat dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuat dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Allah semua sangat mudah menghilangkan satu nikmat di dalam diri kita yang mungkin saat ini kita masih bisa jalan kaki, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah ingin menguji daripada diri kita, Allah cabut satu nikmat saja, maka kuasa Allah itu sangat mudah. Tidak sedikit hadirin hari ini ketika manusia memiliki mata tapi tidak diberikan penglihatannya, diberikan kaki tidak dengan berjalannya, diberikan tangan tidak dengan geraknya. Ini adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana diri kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang hebat di dalam diri kita. Kita ini lemah, kita ini dhaif. Begitu mari kita sama-sama, Pak, belajar lagi, mengulang-ulang daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hakikat iman bisa wujud di dalam diri kita. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan penghasilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia adalah asbab. Padahal Allah kuasa menurunkan daripada rezekinya tanpa dengan asbab. Seperti halnya Allah menciptakan alam dunia ini hanya sekejap mata saja. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh daripada permasalahan kita pun Allah memiliki solusinya. Dan seluruh permasalahan daripada diri kita hakikatnya adalah tanda daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mari kita sama-sama belajar lagi, kita ulang-ulang lagi bagaimana senantiasa diri kita ini adalah menjadi bagian daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini modal terakhir dari kita. Dan tidak lupa ajak daripada ahli keluarga kita, seminimalnya daripada istri kita, untuk bagaimana menghidupkan agama di rumah kita, menutup aurat secara sempurna, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah aset dari kita, Pak. Aset dari kita, bagaimana kita bisa selamat dunia dan akhirat.